Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Baik teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua CPNS mudah-mudahan selalu Allah mudahkan dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang radikalisme. Baik, cekidot langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi radikalisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama. Nah, inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Nah, ciri-cirinya radikalisme itu sangat mudah kita kenali sebetulnya ya. Hal tersebut karena memang pada umumnya penganut ideologi ini ingin dikenal atau terkenal dan ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Itulah sebabnya radikalisme selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim. Nah, yang pertama ciri-cirinya radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Yang kedua, melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang ingin terjadi. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri radikalisme ialah orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Faktor penyebab radikalisme. Nah, di sini ada faktor-faktornya yang itu mengacu pada pengertian radikalisme di atas. Paham ini terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, diantaranya satu, faktor pemikiran. Nah, radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Yang kedua, faktor penyebab radikalisme ialah faktor ekonomi. Ya, masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup. Dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja termasuk meneror manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, faktor politik. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan atau memperburuk keadaan. Nah, yang keempat itu faktor sosial. Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikir sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Yang kelima, faktor psikologis. Nah, peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, kemudian masalah percintaan. Rasa benci, dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Yang keenam, faktor pendidikan. Nah, pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Kemudian cara mengatasi radikalisme, berikut ini 4 strategi yang harus dilakukan untuk memberantas radikalisme, yaitu 1.
meningkatkan pemahaman keagamaan. Nah, radikalisme disebabkan oleh minimnya pemahaman agama. Nah, belajar agama secara dangkal dapat memicu mereka melakukan kekerasan, bahkan atas nama agama. Tindakan tersebut belakangan ini dilakukan dengan cara bunuh diri, sehingga tindakan terorisme dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tindakan terorisme mengatasnamakan Islam sering mengaitkan perbuatannya dengan jihad, padahal mereka sebenarnya tidak tahu makna jihad sesungguhnya. Untuk itu kita harus belajar agama pada ahlinya yang tahu betul apa arti jihad sesungguhnya. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas-komunitas damai di lingkungan sekitar. Pemuda bisa menjadi pionir dalam pembentukan komunitas cinta damai di lingkungannya. Komunitas-komunitas tersebutlah yang melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah akan bahaya paham radikalisme. Selain itu, komunitas-komunitas ini juga ikut aktif dalam pengawasan, sehingga jika dalam lingkungannya terdapat hal-hal yang mencurigakan terkait penyebaran virus radikalisme, segera melaporkannya ke pihak yang memiliki wewenang seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian yang ketiga itu menyebarkan hus damai di dunia maya. Nah, hasil penelitian terbaru mencatat pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Nah, mereka ini menggunakan internet hanya untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman lama atau baru, dan untuk hiburan. Hal inilah yang menjadi celah bagi para penyebar paham radikalisme untuk menyebarkan pahamnya di dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi dari pemuda sebagai pengguna internet terbaik Indonesia untuk menangkal informasi-informasi yang menyesatkan dengan mengunggah konten damai di sosial media seperti tulisan, komik, dan meme, sehingga dapat mengalahkan konten-konten radikal yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Yang keempat, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan, kepintaran, keberanian, dan mempunyai tekad yang kuat untuk melindungi bangsa Indonesia yang mereka cintai. Nah, generasi muda adalah warga negara. Pada generasi muda saat ini dapat dilakukan dengan menampilkan perilaku positif yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa yang bertujuan untuk melawan segala macam paham kebencian dan kekerasan yang ingin merusak keutuhan NKRI. Nah, kemudian yang kelima, menghindari dan memberantas hoaks. Membiasakan diri untuk menjaga diri dari berita hoaks, terutama yang beredar melalui media sosial. Oleh karena itu, agar selalu melakukan konfirmasi kebenaran atau suatu berita, tidak mudah diprovokasi dan tidak membagikan berita yang belum terjadi sumber dan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang radikalisme. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terus semangat menjadi wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka insya Allah akan tercapai dan akan dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.